Kalau sebelumnya kita telah membahas charger Ugreen, perbedaan antara keduanya ini yang 65 watt. Tapi kali ini saya akan membahas yang 100 watt ini ya. Jadi ini 100 watt Ugreen 100 watt yang akan kita bahas. Oke. Sekarang jumpa lagi bersama Jonathan ya. Saat ini saya akan membahas persoalan Ugreen 100 watt. Jadi kalau kita sudah dapat ya perbedaan daripada Ugreen Nexshot biasa sama Nexshot Pro ya. Ketika kita mencoba di Nexshot Pro ini ada perbedaan di mana protokolnya ini ketika kita ngecek pakai Finercy tidak hijau semua ya di port C1 dan C2 ya. Maksudnya di C2-nya, C1-nya itu hijau semua, tapi C2-nya nggak hijau semua. Ini yang sekarang kita akan cek untuk yang 100 watt ini, apakah? Nah, ini kita untuk mengingatnya kembali ya. Nih saya tunjukkan dulu. Jadi biar apa namanya tidak terjadi kelupaan gitu ya. Ya. Kelihatan ya sudah ya. Nah ini C saya di C1 dulu ya, C1 kita cobakan ya. Jadi bukan ada di kolom komentar yang mengatakan kalau ini karena tidak memenuhi persyaratan untuk ke perangkat yang lebih baru. Waduh, itu saya rasa salah kaprah ya, salah kaprah ya. Saya pakai yang lebih baru juga bisa terdeteksi lebih bagus ya. Jadi bukan karena ininya ya. Nah, ini yang pertama ya, yang soalkan pertama, ini yang kedua. Nah, ini kita ulang dulu sebentar. Dia akan ini mati. Lihat 65 watt tetap, tapi dia di sini akan kelihatan ya, merah semua. Nah, berbeda ya. Ini hanya untuk menunjukkan perbedaan antara yang apa namanya, yang Nexshot Pro sama Nexshot yang lama. Nah, ini saya tunjukkan Nexshot yang lama ya. Saya akan ke C1-nya dulu. Ya, C1 lihat dia bisa hijau semua ya. Hijau semuanya ini sampai ke MediaTek-nya. Tuh, lihat. Nah, MediaTek-nya ini kita dekatin dulu. Ya. Nah, ya. Sekarang C2 ini ya. C2. Ini C2 ya, kelihatan ya, udah C2 ya. Kita coba ya. Nah, ini kita ke C2. Bentar. Masih berjalan PPS-nya soalnya. Nah, ini. Nah, baru mulai. Nah, udah jelas 65 watt. Nah, ini kita lihat sama-sama. Nah, ya. Dan dia bisa hijau semua ini sampai ke MediaTek-nya. Nah, ya. Tapi saya tidak punya 100 watt yang Nexshot Pro ya. Persoalannya begini. Jadi yang kita bahas sekarang ini yang menjadi pertanyaan itu teman kita ini punya Ugreen 100 watt seperti ini, ketika menggunakan kabel sakti mengalami kendala. Nah, ini mau saya tunjukkan dulu ya. Ntar ini kita keluarin dulu. Ini udah saya packing lama soalnya ini ya. Kalau sudah saya packing tuh jarang saya keluarin lagi gitu loh. Mau jatuh hampir ya. Nih ya. Sekarang saya tunjukkan dulu mengenai protokolnya dulu, ya kan? Protokolnya dulu. Bentar. Nah, ini dia untuk mengingat ya. Jadi ini Ugreen Nexshot biasa ya, 100 watt nih. Ugreen 100 watt. Portnya ada C3 dan A-nya 1 ya. Modelnya seperti ini
ya. Oke. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes. Ukraine-nya biar kelihatan di sini. Nah, kita ke C1 dulu ya. C1 seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia. Kita singkirin dulu. Sekarang lihat. Nggak tahu ya. Saya makanya itu nah, ya. Jadi ada yang mengatakan kalau ini karena faktor ininya yang kuno katanya. Atau yang belum update katanya seperti itu ya, enggak apa-apa ya. Nih kita lihat lagi yang di C2 ya, kita beralih ke C2. Bentar. Nah udah mulai. Nah, tetap 100 watt ya muncul ya. Oh hijau semua ya. Cakep ya. Nah, ya kan 100 watt ya. Sekarang yang C3 ya. C3 ini berapa ya? Saya lupa ya. Sebentar, C3 itu kalau ndak salah di 20 watt. Kalau ndak salah ya. Kita coba. Kita coba sekarang di C3. Ini C3 ya. Oh iya, 22,05 watt. Nah, tapi tetap oke, ya kan? Tetap oke banget. Nah, ya, benar ya? Cakep ya? Sekarang kita akan mencoba untuk pengecasan dengan kabel sakti. Nah, ini yang menjadi topiknya sebenarnya ya. Saya akan ambil ini. Nah, ini kabel sakti punya On Prime ya, On Prime. Saya akan tes dulu. Bentar, kita akan tes ya. Untuk kabel saktinya saya ini ke Infinix dulu ya. Infinix. Saya coba di C1 ya. C1. C1 ke Infinix ini ya. Ke Infinix. Oh, bisa ya. Koma desimal berjalan dan dia bisa ngisi nggak? Persoalannya kan di situ ya. Yang jadi pertanyaan. Nah, ini sekarang kita bahas masalah pengisiannya gitu ya. Ini saya ambil apa namanya? Poco, terus Oppo ya. Oppo sebentar. Nah, ini kalau ini saya lihat ya bisa berjalan tidak ya? Karena ada kendala, katanya tidak bisa berjalan gitu loh dengan kabel sakti gitu loh. Yang jadi persoalan tuh di situ. Gitu. Tapi kalau saya lihat ini naik ya. Tetap naik ya. 18 ya kan? 19 ya ini kalau ini udah sah ini naik ya. Memang kalau yang namanya Infinix memang model naiknya watt itu seperti ini ya, fix ya, sudah clear ya, bisa berjalan ya. Nah sekarang kita akan beralih ke Oppo. Ini Oppo ya, Oppo Superbook-nya. Nah ini kita akan tes. Masuk ya Superbook-nya ya. Bentar. Nah ini dia, ada tulisan SVOOC ya. Wah, ini udah jelas oke ya, 32 watt ini masuk ini. Wah, ya udah mantap sekali, ya kan? 33. Wow. Ya. Jelas ya, sudah clear kalau ini. Nah, ini kita singkirin dulu. Sekarang saya ke Poco. Nah, ini Poco.
Mi turbo, wah jalan lancar jaya sebentar. Bagus ya ini ya. Ini kayaknya cocok banget ini. Karena kenapa saya bilang cocok banget? Karena begitu kita colokin ke perangkat, ya kan, dia langsung kedetek semua gitu loh keterangannya ini loh di bawah ini loh. Ini kayak tadi S-Book langsung muncul gitu kan. Nah ini keterangan ini muncul langsung gitu loh. Nah saya rasa ini ya menurut saya sih bagus. Cakep sekali untuk Ugreen yang seri Nexshot biasa. Karena saya tidak punya Nexshot Pro. Sekarang kita coba dulu yang Nexshot Pro-nya yang 65 itu seperti apa. Sebelum ke titik permasalahan ya. Sebentar ini tetap biar di sini kita pakai yang 65 ini ya. 65 kita akan coba satu port kita gunakan ya, satu port. Atau mungkin ya, kalau ini port C1 mungkin bisa ya. Ini ke pojok bisa. Nah, bagus. Tapi nggak tahu kita ke C2-nya ya, karena tadi kalau kita tes di Finersi dia merah. Bentar, kita akan cabut dulu. Ya, kita cabut. Kita akan pindahkan ke C2 ya. Ini agak di anu dulu sedikit biar bentar. Kita akan ke C2 ya. C2 sebentar. Jadi sembari nunggu itu berubah gitu ya. Nah ini ke C2 ya. Bisa tuh, tetap bisa. Tetap bisa loh. Nah ini sekarang dayanya bisa masuk apa enggak, tapi tetap bisa masuk ya kalau saya lihat ya, tetap bisa masuk. Bagus, lancar kok, lancar ya. Coba kita beralih ke Oppo ya, Oppo. Nah ini dia. Kita lihat Oppo-nya, masuk juga, ya kan? Tuh, langsung terdetek S-Book ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan sekarang, nah ini yang menjadi pertanyaan teman kita itu di kolom komentar. Dia mempunyai namanya Huawei. Nah, Huawei itu berbeda katanya. Nah, ini akan saya coba. Huawei-nya ini saya akan Huawei-nya seperti ini dulu karena saya punyanya tab ya. Jadi saya akan tunjukkan Huawei saya ini juga 22,5 watt ya. 22. Ntar kelihatan enggak? Nah, itu. Jadi itu gini aja. Nah, ini akan kita coba ke sini Huawei-nya dulu ya. Ini tetap ke yang 65 watt ya. Kita coba dulu. Wah, ini udah 8%. Pengisian daya supernya jalan ya. Untuk kita menggunakan yang 65 watt. Nah, di sini mungkin kayaknya keanehannya di sini. Mungkin loh ya. Ini belum ya. Ini belum, kita lihat ini dari daya yang masuk ya. Daya yang masuk itu berjalan voltnya 8 ya kan? Masuk sih, masuk karena ini 22,5 ya. Untuk tabnya ini 22,5 watt. Nah, ini normal ya. Untuk yang 65 watt itu normal. Sekarang yang jadi persoalan itu yang di 100 wattnya. Dari teman kita itu yang menjadi permasalahan itu di 100 watt. Ini saya akan tunjukkan ke di 100 watt ini ya. Karena saya pernah coba juga sedikit bermasalah. Nah, ini kita udah coba.
untuk 100 watt. Sebentar kita colokkan ya. Dia mengisi, pengisian daya supernya jalan, koma desimal tetap jalan, ya kan? Nah, sekarang ini kita lihat yang ini. Nah, ini menjadi persoalan ini di sini ini. Ya. Perbedaan antara yang tadi 65 watt, mungkin teman-teman bisa lihat ya ini ya. Dia di voltasenya itu hanya di 5 volt. Sehingga menghasilkan watt yang masuk hanya 10 watt. Nah, inilah yang menjadi kendala. Gitu loh, ya. Ini yang menjadi kendalanya di sini. Sehingga pengisiannya itu lama. Ya benar. Jadi untuk teman kita yang menanyakan itu, memang untuk yang 100 watt, khusus untuk yang 100 watt memang ke Huawei kejadiannya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan perangkat lain, mulai dari Oppo, Infinix, Mi Turbo, normal semua. Hanya di Huawei seperti ini. Kita akan pindah ke C2. Mungkin C2 berbeda, tapi kita lihat aja ya. Nah, kita lihat. Nah, dia itu dari awal itu bisa keluar ya. Nah, nih. Tapi nah tuh, dia berlari-lari malahan. Nah, yang seperti ini, nah, saya kasih tahu Kak. Kayaknya ya, ini dugaan saya ya, dugaan saya. Ketika satu pot aja digunakan memang hasilnya seperti ini. Tapi kalau kita coba 2 pot, hasilnya berbeda. Sebentar, kita coba ya. Bener gak analisa saya itu ya? Kalau kita gunakan dengan 2 port ya, 2 port, sebentar saya ambil kabelnya dulu. Jadi ini saya akan coba colokan yang C2 ya. C2 saya colokan. Nah, C2 saya colokan, dia akan mereset atau tidak ya. Bentar ya. Nah, ya ada merestart. Nah, setelah merestart itu, nah ini saya tunjukkan ini. Setelah merestart itu, di sini ada perubahan. Saya tunjukkan ya, di sini ada perubahan. Perubahan daripada voltnya itu ya. Voltasenya jadi berubah. Ya, jadi berubah. Dia berubah menjadi 89, ya, belum. Yang akhirnya bisa memenuhi untuk wattnya daripada Huawei ini, 22,5 watt. Nah, ini lihat. Ya. Jadi solusinya dalam pengecasan untuk ke Huawei itu, di satu portnya itu digunakan pengecasan juga. Ya. Ini saya menggunakan pengecasan kabel biasa. Yang penting ngecas. Nah, ketika ada pengecasan, di situ ada perubahan. Ini saya nggak tahu kalau penyebabnya itu apa. Ya mungkin teman-teman yang ahli atau suhu yang bisa ngasih pandangan kenapa ini bisa jadi seperti ini, charger ini bisa seperti ini. Ya itu memang sistem yang ada di dalam charger itu berbeda-beda ya. Ini kebetulan saya menemukan gitu loh. Ya, ketika saya colokkan, loh kok terjadi seperti ini. Nah, ternyata itu ketika kita mengecas untuk ke Huawei ini, khusus ke Huawei ya, ini khusus ke Huawei ya, kejadiannya khusus ke Huawei ini. Itu ada siklus yang harus kita rubah dengan cara ya port yang keduanya itu kita colokkan gitu loh. Port keduanya kita colokkan seperti ini. Dan hasilnya ya memang ini lihat manteng dia di 22 watt ini. Ya, ntar kelihatan enggak? Nah, nih. Dia manteng di 22 watt. Cakep sekali. Ya, jadinya cakep sekali itu loh. Nah, itu loh ya. Jadi kalau namanya menggunakan namanya kabel sakti,
kita tuh nggak perlu galau, nggak perlu ya. Tapi selalu saya ingatkan ya, kabel sakti itu kita gunakan untuk ke Android aja, jangan di lainnya. Apple pengecasan ke laptop itu jangan gitu loh ya. Saya ya mungkin karena teman-teman nggak ngikuti, harusnya ngikuti gitu ya. Kalau membahas kabel sakti diikuti dari awal sampai akhir. Jadi di situ tuh selalu saya menjelaskan juga gitu loh ya. Mana yang bisa, mana yang enggak. Nah mungkin melihat judul aja dicobanya ke laptop. Akhirnya laptopnya matot katanya. Ya, duh saya ini jadi sangat disayangkan ya kalau seperti itu ya. Jadi jangan hanya membaca judul gitu ya, harus masuk ke dalam jadi biar tahu ceritanya gitu loh. Nah ini setelah saya analisa dalam pengecasan Ugreen 100 watt itu, ini saran saya seperti itu ya, buat yang menanyakan masalah persoalan ini kok nggak bisa dicas ke Huawei-nya dan Huawei-nya hanya masuk di bawah 10 watt. Caranya seperti itu, digunakan dua-duanya, dua port itu digunakan secara bersamaan. Di Huawei-nya langsung 22 watt. Nah ini nggak ngecas terus 22 watt ini. Ntar. Nah ini ngisi 22, 23. Ya toh? Jadi tidak ada masalah. Istilahnya persoalannya ketemu gitu loh. Ya kan? Pakai kabel sakti oke, jadi udah tidak masalah ke Huawei-nya. Dengan catatan ketika ngecas Huawei-nya itu ya satu portnya itu digunakan untuk ngecas juga. Oke? Saya kira penjelasan ini sudah clear dan menjawab pertanyaan teman kita itu. Untuk itu saya akhiri video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.